Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Dengan mempelajari sejarah, setidaknya seseorang itu mengetahui akar dari segala sesuatu. Ibaratnya pohon, sejarah adalah akarnya. Jadi pohon itu bisa berdiri tinggi, memiliki daun yang lebat, itu berangkat dari akar. Jadi, memahami sejarah adalah teman-teman semuanya, bimbingan dan konseling ini bukanlah suatu keilmuan yang lama, akan tetapi kemunculannya itu ada di awal abad 20, ya kira-kira tahun 1800-an, 1900-an. Muncul pertama kali ini di Amerika. Ini embrionya ada di Amerika. Ya, di latar belakangi oleh adanya pengaruh dari revolusi industri abad 17, abad 18 dulu, ketika revolusi industri di Prancis dan di Inggris dibawa pengaruhnya ke Amerika. Akibat dari revolusi industri inilah yang kemudian menyebabkan gejolak sosial, ada perubahan sosial. Revolusi industri ini perlu diketahui bahwa dulu industri-industri pabrik itu menggunakan jasa manusia, padat karya, istilahnya seperti itu. Dia menjaring karyawan untuk dipekerjakan. Akan tetapi karena adanya revolusi industri, penemuan mesin uap di Inggris dan Prancis itu sehingga mengakibatkan pada pergantian antara manusia dengan mesin untuk memenuhi produksi. Nah, akibatnya banyak sekali pengangguran-pengangguran yang terjadi. Di Amerika pun demikian. Orang-orang yang dulu bekerja di pabrik, bekerja di industri, akhirnya dirumahkan dan dianggap bahwa mesin itu lebih efektif dan efisien daripada manusia. Kalau manusia nanti kosnya terlalu banyak, dia harus menggaji, minta ini itu, tunjangan dan sebagainya. Tapi kalau mesin tidak, dan secara kerja mesin juga lebih cepat dan bisa dituntut kapanpun pemilik mau. Nah, akibat ini terjadi reformasi sosial. Selain itu juga adanya banyak sekali perang-perang di dunia ketika itu mengakibatkan banyak sekali militer yang mengalami trauma, depresi, ataupun setelah itu ketika mereka menjadi veteran perang, mereka tidak memiliki kemampuan apapun, tidak memiliki kemampuan bekerja. Artinya kalau tidak memiliki kemampuan bekerja, ia tidak memiliki kemampuan bertahan hidup, sehingga terjadi penumpukan pengangguran, bahasanya seperti itu. Ya mirip-mirip lah di era-era saat ini, pandemi COVID seperti inilah. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa, ada banyak sekali protes, demo dan sebagainya, demo pekerja dan sebagainya, karena mereka disisihkan, dimarginalkan karena peran mereka digantikan oleh mesin. Dan siswa-siswa pasca sekolah menengah atas SMA, mereka tidak memiliki bekal keterampilan untuk bekerja, mengelola atau menjalankan mesin, sehingga karena dia tidak dibekali seperti itu, sehingga ketika lulus sekolah dia tidak mampu bersaing di dunia kerja. Nah, inilah awal abad 20 adalah era di mana bimbingan konseling ini menemukan embrionya lahir di awal abad 20. Apa tokohnya? Nah, ini kira-kira nanti tokohnya akan kita bahas. Ini kronologis kira-kira 1908 atau sebelumnya ini sudah ada gerakan vocational guidance movement. Nah, pertama kali ini diinisiasi oleh J.C.B. Davis ya. J.C.B. Davis ini adalah seorang guru di SMA ya. Dia ini sebagai konselor ya, guru konselor kira-kira tahun 1898. Ini era perintisan. Artinya J.C.B. Davis ini yang kemudian memberikan
bekal pelatihan kepada anak-anak lulusan yang mau lulus SMA itu untuk dibekali keterampilan bekerja. Gerakan bimbingan vokasi. Kemudian era selanjutnya adalah Frank Pearson. Kira-kira 1908 ini Frank Pearson mendirikan Vocational Bureau. Vocational Bureau, Biro Pelatihan Kerja. Kalau hari ini BLK seperti itu. Frank Pearson ini disebut sebagai bapak bimbingan karena apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah Clifford Beers. Clifford Beers ini adalah salah satu orang yang pernah menderita penyakit jiwa dan dia mencoba untuk sembuh dari penyakit itu, dan kemudian dia menuliskan sebuah buku yang berkaitan dengan perjalanan dia ketika dia ingin lepas dari penyakit tersebut. Ini era pertama adalah era vocational guidance, gerakan bimbingan. Nah, kemudian yang kedua adalah standardized test. Standardized test ini adalah digunakan oleh intelijen Amerika ketika itu untuk mengukur, meningkatkan kecerdasan para tentara. Nah, ini dibaca oleh sekolah untuk meningkatkan kecerdasan para siswanya. Maka ini diadopsi ya. Standardized test ini, tes IQ ini digunakan sebagai alat tes untuk mengukur kecerdasan siswa. Awalnya adalah untuk mengukur kecerdasan tentara gitu. Kemudian di era selanjutnya 1935 sampai 1950 ini bergeser. Yaitu kalau dulu hanya sekedar kita berbicara tentang gerakan bimbingan persiapan bekerja, tetapi selanjutnya bergerak pada gerakan mental health movement, yaitu gerakan kesehatan mental. Salah satu tokoh yang berpengaruh yang menandai era ini adalah Carl Rogers yang melalui teorinya non-directive. Ketika melakukan counseling, Carl Rogers ini tidak memaksakan apa yang konselor inginkan, tetapi lebih melihat kepada bagaimana konseli itu mampu berubah atau mampu meningkatkan kemampuan diri. Kemudian di era selanjutnya 51 sampai 80 ini era bimbingan komprehensif, yakni bimbingan dan konseling di Amerika itu sudah memfasilitasi semua bentuk bimbingan ya. Ada pelayanan kerja atau karir, kesehatan mental, belajar dan sebagainya. Ini disebut bimbingan komprehensif karena sudah mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah. Ya kesehatan mentalnya, ya bagaimana belajarnya, ya bagaimana karirnya, ya bagaimana kepribadiannya. Kemudian di era globalisasi ini sudah banyak sekali terbentuk standarisasi konselor ataupun badan-badan organisasi-organisasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja atau kualitas layanan bimbingan. Ini di era perintisan tadi saya menyebut JC B. Davis itu adalah konselor sekolah di Detroit 1908. Dia membentuk program guidance. Ini saya ulangi lagi. Dia membuat sebuah program guidance atau bimbingan itu bertujuan untuk membentuk karakter dan mencegah permasalahan-permasalahan anak atau kenakalan remaja. Kemudian Frank Pearson ini lebih dikenal sebagai Father of Guidance karena dia membentuk tadi vocational bureau, biro vokasi yang melatih siswa untuk bersiap masuk di dunia kerja. Sebenarnya Frank Pearson ini tidak hanya melatih siswa di akhir masa sekolahnya, tetapi dia juga melatih para veteran perang yang tadi tidak memiliki kemampuan atau keterampilan kerja. Yang mana veteran perang sepanjang hidupnya kan dihabiskan di medan pertempuran ya. Jadi selain dia hanya bisa menembak dan strategi perang, dia tidak punya kemampuan yang lain. Nah, maka oleh Frank Pearson ini di vocational bureau yang dia dirikan, ini mereka diajari keterampilan bekerja. Nah,
Di tahun 1909 itu Frank Pearson ini cukup fenomenal dengan menulis buku Choosing a Vocation, ya, memilih sebuah pekerjaan. Nah, ini yang menjadi penyebab Frank Pearson ini disebut sebagai Father of Guidance, karena dia menulis buku. Jadi kalau kalian ingin dikenal sebagai seorang tokoh, maka kamu harus punya suatu karya. Nah, ini pelajaran berharga dari Frank Pearson. Di buku Choosing a Vocation ini adalah di dalamnya berisi mengenai apa yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin bekerja, ya. Jadi dimulai dari membaca dirinya, mengenali dirinya, apa potensi yang saya miliki, apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, bagaimana peluang saya, dan lain sebagainya. Itu yang diulas oleh Frank Pearson. Nah, ini Clifford Beers. Kalau Clifford Beers ini saya sampaikan tadi bahwa dia adalah orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan dan dia berjuang untuk keluar dari penyakit itu. Kemudian dia menulis bukunya ini, Mind That Found Itself, yang terbit 1998. Nah, ini sebenarnya awal mula yang secara implisit yang menjadi gerakan mental health movement sebenarnya, Clifford Beers. Tapi momentumnya ditemukan oleh, tadi saya sampaikan, oleh Carl Rogers. Ya. Clifford Beers inilah kemudian yang dia di dalam bukunya itu menjelaskan betapa pentingnya seseorang itu menjaga kesehatan mental. Betapa pentingnya seseorang itu menjaga psikologisnya. Jangan sampai banyak sekali tekanan. Kita selanjutnya ini mengenal lebih jauh tentang Frank Pearson. Nah, Frank Pearson ini dia punya disiplin keilmuan yang beragam, ya, kemampuan karir yang beragam juga. Dia pernah menjadi pengacara, pemegang gelar engineer teknisi, kuliah di teknik, seorang profesor dan guru. Dia aktivis sosial yang mendedikasikan dirinya terhadap pertumbuhan anak muda di zamannya. Dia itu aktivis sosial. Kemudian dia dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidangnya, menulis, aktivis, dan seorang intelektual besar. Nah, Frank Pearson ini karena dia basicnya adalah aktivis sosial, dia mengadvokasi permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan tentang kesetaraan perempuan, kemudian kesetaraan orang-orang miskin, membela orang-orang miskin, kemudian memfasilitasi anak-anak muda yang tidak memiliki keterampilan bekerja. Frank Pearson ini dalam bahasa kita hari ini adalah orang yang membela kaum mustadafin. Jadi orang-orang yang membela orang-orang yang tertindas. Dia sangat mencintai keadilan. Nah, layanan bimbingan yang digerakkan oleh Frank Pearson ketika itu adalah lebih banyak berorientasi pada pemberian bantuan psikopedagogis, artinya mengajar sekaligus juga memberikan latihan mental atau kejiwaan psikopedagogis, ya, terhadap masyarakat luas, ya. Jadi dia tidak hanya menjadi aktivis sosial yang menjadi advokat sosial saja, tetapi dia juga memberikan pengajaran dan bantuan terhadap masyarakat. Tidak hanya pada setting pendidikan formal, tetapi dia juga ada di setting pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Salah satu puncaknya adalah ketika dia mendirikan Vocational Bureau di Boston. Dia itu sangat dekat dengan anak-anak muda. Frank Pearson ini, dia menyukai anak-anak muda, maka dia mengabdikan dirinya untuk membantu mereka, anak muda itu, supaya meraih kehidupan yang layak ketika itu. Jadi banyak sekali kemudian inisiatif Pearson ini hidupnya itu diabadikan untuk gerakan-gerakan sosial. Nah, itu tadi sekilas tentang bagaimana embrio lahirnya bimbingan dan konseling di Amerika dan perkembangannya. Sekarang kalau kita melihat di Indonesia seperti apa?
Di Indonesia sendiri, era perintisan ini adalah kira-kira sekitar tahun 1960-an, yakni yang diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya UPI Bandung dan dulu IKIP Bandung dan IKIP Padang. Ini menjadi salah dua penggagas bimbingan dan konseling di Indonesia, dengan pertama kali mereka memasukkan mata kuliah ini pada kurikulum Fakultas Pendidikan. Nah, jadi dulu hanya semacam mata kuliah juga, dulu masuk mata kuliah, belum ada pelajaran ataupun guru BK, dan ini hanya dimasukkan dalam mata kuliah. Nah, kemudian di era 1975 BK ini kemudian dirumuskan menjadi salah satu kurikulum dalam pendidikan di sekolah menengah khususnya. Artinya sekolah menengah harus memberikan porsi bimbingan dan konseling kepada siswa-siswanya. Dulu namanya bukan bimbingan dan konseling, tetapi bimbingan dan penyuluhan. Ini baru kemudian di kurikulum 75 ini ada BK. Kemudian juga dibentuk IBI, Cikal Bakal Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Ini kemudian di 1989 diberi pengakuan legal secara formal ini dengan lahirnya SK Menpan nomor 026 tahun 89 tentang angka kredit bagi jabatan guru baru. Kemudian 89 inilah guru BK itu diakui secara legal melalui surat keputusan Menpan. Kemudian 95 kalau dulu masih BP namanya kan 89, kemudian 95 dirubah menjadi bimbingan dan konseling, Kemudian di tahun 2003 era yang sudah modern, globalisasi, melalui UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, konselor ini diakui sebagai salah satu tenaga pendidik. Disebutkan kan di sana pendidik adalah atau termasuk guru, konselor, widyaswara, dosen, fasilitator, dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian di 2014 dengan adanya Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling di pendidikan menengah, dasar dan menengah, di sana kemudian dibuat semacam grand design bagaimana layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan di sekolah menengah. Jadi mulai dari awal, mulai dari pendefinisian istilah, kemudian pengaturan berapa banyaknya siswa yang boleh diampu oleh satu guru konselor, itu diatur bagaimana ruangan konselor yang standar, bagaimana sekolah, bagaimana manajemen sekolah terhadap bimbingan dan konseling, bagaimana peran guru-guru yang lain dan sebagainya, itu diatur dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Jadi Permendikbud itulah yang menjadi salah satu puncak, bahasanya Apkin, puncak legal formalnya bimbingan dan konseling di Indonesia. Jadi perlu waktu yang sangat lama untuk kemudian membentuk format bimbingan dan konseling yang benar-benar baik. Namun begitu, prestasi dari bimbingan dan konseling ini yang cukup menonjol itu terletak pada bagaimana kemudian aspek administrasi, manajerialnya saja, tidak pada substansinya atau materialnya. Substansinya itu apa? Ya, pembentukan karakter peserta didik. Artinya itu belum digarap secara penuh. Perkembangan BK di Indonesia ini boleh dianggap sebagai prestasi yang hanya bersifat formalitas saja, belum kepada menyentuh substansi. Ya, substansi sudah, tetapi belum begitu maksimal, dan itu butuh effort yang lebih kuat lagi untuk menciptakan substansi BK itu tercipta. Kemudian
Di Indonesia bimbingan dan konseling itu lebih dikenal di institusi sekolah. Bimbingan dan konseling itu dikenalnya ada di institusi sekolah. Di setiap sekolah itu pasti ada bimbingan dan konseling. Di luar itu bagaimana dengan masyarakat? Nah, perkembangan yang menarik itu terjadi di Indonesia. BK di masyarakat itu lebih difasilitasi oleh fakultas fakultas dakwah dan komunikasi. Jadi di Indonesia ini yang membaca peluang bimbingan dan konseling dalam setting masyarakat atau konseling komunitas itu adalah PTKIN. Jadi kalau kampus umum itu masuk di Fakultas Kependidikan Ilmu Keguruan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tetapi kalau di PTKIN dia masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini yang menarik dari perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai bimbingan dan konseling dalam lintasan sejarah. Terima kasih, ada kurang lebihnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.